Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Walaupun situasi kurang menyenangkan karena masih dalam suasana ancaman pandemi virus COVID-19, kita tetap berdoa kiranya virus COVID-19 ini segera berlalu. Mari kita membangun ibadah. Jemaat kami silahkan untuk berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat nomor 21, kita pujikan ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah hari ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, senantiasa menyertai dan memberkati jemaat sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari Minggu ini di rumah kita masing-masing dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23, 24, dan 29 yang demikian. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari firman penuntun ini kita sambut dengan kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian kidung jemaat nomor 14. Kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhan Allah,
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa memohon perlindungan dan pengampunan atas segala salah dan dosa kita di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga Allah tetap berkenan untuk melindungi dan memberkati kita. Mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami berterima kasih bahwa kami boleh berkumpul dalam keluarga masing-masing untuk berseru kepadamu, beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu di hari Minggu ini. Tuhan, di hadapan-Mu kami semua sama. Engkau mengenal jalan hidup, pikiran dan perasaan kami masing-masing. Engkau juga yang melihat yang terkecil dalam kehidupan kami. Di hadapan mata-Mu tiada orang yang benar, satu pun tidak. Tetapi Engkau tidak pernah melupakan atau mengutuk seorang pun di antara kami. Bahkan Engkau mengasihi kami satu persatu. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan, dan Engkau rela memberikannya. Engkau tidak memperhatikan kesalahan kami, melainkan hanya tangan-tangan kami yang terbuka. Engkau hendak mengisinya dengan berkat yang berlimpah. Tak terbilang betapa besar anugerah dan pertolongan-Mu. Dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang kekasih, Engkau mengambil tempat kami. Engkau menanggung kekelaman dan kesusahan kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang bebas datang pada terang-Mu dengan suka hati. Lindungilah, selamatkanlah kami umat-Mu dari ancaman dan bahaya dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami semua, agar memampukan kami untuk hidup dalam kasih dan pengajaran-Mu. Demikian doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bernyanyi memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian Kidung Jemaat nomor 383. Kita pujikan bait 1 dan 2. Oh
Bapak, Ibu, dan Saudara milik Kristus, kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Pembacaan firman Tuhan akan dipandu oleh majelis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, di pagi yang indah ini kami hendak membaca firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau kuasai kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dan kuasai pula Tuhan setiap hati kami pada keluarga masing-masing yang saat ini hendak siap juga membaca firman-Mu. Biarlah firman yang hendak mengarahkan kami di dalam kehidupan kami ini kiranya menjadikan berkat di dalam kehidupan kami, dan lebih dari itu ya Bapa, supaya kami juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Berbahagialah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang setia untuk membaca dan merenungkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, bacaan firman Tuhan ini kita sambut dengan memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 53. Kita pujikan bait 1 dan 2. Haleluya,
Bapak, Ibu, dan saudara, selamat pagi, salam, selamat hari Minggu. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat di tengah-tengah ancaman virus corona yang belum hilang di tengah-tengah kehidupan kita. Kita yakin dan percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, memohon perlindungan, Tuhan tetap melindungi dan menyelamatkan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari Minggu ini masih kelanjutan dari bacaan firman Tuhan minggu yang lalu, di mana Tuhan Yesus Kristus masih memberikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka, yaitu mati, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga untuk menyediakan rumah Bapa. Tentu saja para murid mengalami perasaan yang khawatir, gelisah, cemas, dan takut karena akan ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan mereka 100%, tetapi Tuhan justru memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan menyertai murid-murid sampai selama-lamanya. Dengan demikian bahwa walaupun Tuhan Yesus meninggalkan mereka secara fisik, tetapi secara roh Tuhan tetap membersamai murid-muridnya lewat kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran. Kalau dalam bahasa aslinya ini Parakletos, Roh Kudus. Kalau Yesus selama hadir ada dalam kehidupan para murid, Tuhan Yesus mengajar mereka secara fisik, bisa dilihat, bisa dirasakan. Tetapi Roh Kudus ini, Parakletos ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah bekerja melalui dan di dalam hati, setiap hati kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Tetapi Roh Kudus ini, Bapak Ibu, diberikan kepada murid-murid, di mana murid-murid itu harus syaratnya adalah percaya dan mengasihi Tuhan. Percaya dan mengasihi Yesus Kristus, itulah syarat bahwa Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran ini akan dikaruniakan kepada murid-murid dan akan menyertai murid-murid dalam kehidupan sehari-hari. Kalau murid-murid tidak sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin Roh Kudus itu akan diberikan. Sehingga ayat yang ke-15 dan yang ke-16 tertulis demikian. Jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Bapak Ibu, salah satu syarat supaya Roh kebenaran, Roh Kudus, Parakletos itu dikaruniakan, diberikan, dilimpahkan dalam kehidupan kita, syaratnya adalah kita harus mengasihi Tuhan Yesus dan menuruti segala perintah-perintahnya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus dan tidak menuruti perintahnya, otomatis tidak akan dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa karya Roh Kudus ini luar biasa, banyak sekali karya Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat para murid tetap bertahan dalam penderitaan dan aniaya. Roh Kudus inilah yang memampukan para murid untuk mampu bersaksi, melayani, mampu memberitakan Injil. Roh Kudus inilah yang memampukan para murid untuk tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa di dunia ini. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk kita mengungkapkan kata-kata yang baik, bersikap, berpikir, bertindak yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk hidup di jalan-jalan terang Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan selalu yang baik dan pada akhirnya, pada ujungnya akan membawa kehidupan kita memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga.
Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita mendapatkan karunia-karunia dan karya-karya yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah syarat yang ditentukan oleh Tuhan ini kita penuhi, yaitu mengasihi Yesus dan mengikuti atau menuruti atau melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, secara sederhana apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ini adalah hukum kasih itu. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah dengan cara tekun berdoa, beribadah, membaca firman, melaksanakan firman-Nya. Kita harus senantiasa meningkatkan spiritualitas kita. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu menghadirkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Kita harus beriman terus teguh kepada Kristus walaupun berada di tengah-tengah kehidupan yang sulit, penuh ancaman, penuh rintangan, penuh hambatan. Kita tetap beriman kepada Kristus. Kita menjalankan perintah-perintahnya. Perintahnya adalah mengasihi, kita harus mengampuni. Kita juga harus senantiasa berdoa Bapa kami dalam kehidupan keluarga. Kita juga harus peduli terhadap penderitaan sesama. Kita juga harus mengasihi sesama alam ciptaan Tuhan. Kita juga harus berbagi kehidupan dengan sesama kita. Kita harus melaksanakan kehidupan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan, kita juga harus rendah hati, kita harus menyangkal diri, kita juga bersedia memikul salib, kita juga harus setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Kalau perintah-perintah Tuhan ini kita terapkan, kita praktekkan, maka Parakletos, roh kebenaran, Roh Kudus ini akan ada hadir memenuhi kehidupan kita, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Roh Kudus itu ada dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu ikut serta dalam karya-karya Tuhan. Kita akan melaksanakan seluruh program kegiatan pelayanan di dalam jemaat yang kita canangkan bersama-sama. Kita juga akan senantiasa lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga ini akan berdampak kepada hubungan atau relasi yang baru dengan sesama yang lebih baik, dengan dasar kasih, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat, melalui firman Tuhan untuk kita hari Minggu ini, mari kita memeriksa diri kita kembali. Mari kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita lebih mengasihi Tuhan Yesus dan menuruti semua perintah-perintahnya, supaya Roh Kudus ada dalam hati kita, sehingga kita tidak seperti yatim piatu. Kita mempunyai Tuhan yang menjaga kita, yang memelihara kita, dan yang memampukan kita, sehingga kita semua akan selamat dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengasihi Tuhan Yesus di tengah situasi yang sulit seperti ini adalah kita tetap tekun berdoa dan beribadah di rumah masing-masing. Justru waktu yang ada di rumah ini kita gunakan dengan seoptimal mungkin untuk terus bergumul, untuk terus bertanya kepada Tuhan, untuk terus mencari kehendak Tuhan, untuk terus senantiasa mempraktekkan ajaran-ajaran Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga relasi kita dengan Kristus juga akan nyata melalui hubungan yang baik dengan sesama kita. Kita tidak saling menyakiti, kita tidak saling menyusahkan kehidupan orang lain, tapi kita saling membantu, saling mendoakan, dan saling menolong satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus selalu ada dalam hati kita dan keluarga kita, sehingga kita dipimpin menuju kepada kehidupan yang baik dan mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama akan masuk dalam saat teduh.
kita bersama-sama akan memperbaharui pengakuan iman rasuli kita yang akan dipandu oleh majelis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat milik Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang Maha Kuasa dan yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Nya. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, bersama-sama pada hari Minggu pagi ini. Oleh karena Tuhan masih senantiasa mengasihi kami, menjaga dan memelihara, memberi kami kekuatan, kesehatan dan keselamatan, sehingga pagi ini kami boleh kembali beribadah bersama dengan keluarga, dengan penuh sukacita dan keselamatan. Kami mengucapkan rasa syukur karena selama sepekan yang sudah kami lalui, Tuhan telah membersamai kehidupan kami, sehingga kami telah dapat mengisi hari-hari hidup kami bersama dengan keluarga dan sesama kami dengan baik. Kami mengucapkan syukur melalui ibadah ini, kami juga sudah merasakan kehadiran Tuhan yang indah, melalui pujian, melalui firman, melalui perasaan hati yang selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, atas segala rahmat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Demikian pula kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mempraktekkan, menjalankan, menerapkan firman yang sudah kami renungkan, yang kami terima hari ini. Biarlah dalam kehidupan kami setiap hari kami tidak berputus asa, karena Roh Kudus sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, yang akan selalu menolong kami, yang akan selalu menyertai dalam kehidupan kami, serta memampukan kami untuk menghadapi, melewati, bahkan memenangkan setiap ancaman, penderitaan, dan kesulitan kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus selalu berdiam di dalam hati kami, umat yang percaya kepadamu, sebab Roh Kudus yang akan menyertai kami dalam setiap kehidupan ini. Tuhan, kami juga masih tetap memohon perlindungan, keselamatan dalam kehidupan kami masing-masing, bagi keluarga kami masing-masing, bagi anak-anak kami semuanya. Lindungilah kami Tuhan dari segala mara bahaya, utamanya juga dari ancaman penyebaran virus corona yang belum berakhir di tengah-tengah kehidupan kami ini. Sehingga kami semua masih tetap sama, yaitu selamat, terlindungi, dan dalam keadaan damai sejahtera. Kami juga masih terus berdoa untuk pemerintah, untuk pemimpin kami di dalam menjalankan kekuasaannya. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati, sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan rasa takut akan Tuhan. Berikanlah hikmat bagi mereka, utamanya di dalam mengatasi dan menghilangkan virus corona yang masih ada ini, sehingga ancaman virus corona ini segera hilang di tengah bangsa kami, dan kembali kami semua dapat beraktivitas kembali dengan baik. Tuhan, kami tetap berdoa juga untuk gerejamu di dunia ini. Engkau tetap melindungi dan menyertai di tengah situasi yang sulit ini, masih tetap dapat menjalankan tugas pelayanan dan kesaksiannya
untuk menyampaikan kabar sukacita bagi umat dan dunia ini. Tuhan, kami tetap menyerahkan hidup kami selanjutnya di minggu yang baru ini. Mohon Tuhan menjaga, melindungi, menyertai kami di keluarga maupun ketika kami bekerja dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami semua boleh berhasil karena kasih dan penyertaan Tuhan. Demikian ya Tuhan, yang menjadi harapan, doa dan ungkapan syukur kami. Semua doa kami ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat milik Kristus, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur dengan memberikan persembahan yang akan dipandu oleh salah seorang majelis. Bapak Ibu jemaat dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita sebesar rasa syukur dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Dan dasar kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, saya ambilkan dari 1 Tawarik 29 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita iringi, kita memberikan persembahan kita dengan kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 439 ayat 1, bila topan keras melanda hidupmu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus dan urapan Sang Roh Kudus, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu Tuhan. Ketika kami bersama-sama di tengah ibadah ini, kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk kami membawa persembahan kami Tuhan dari rumah kami, sehingga kami Tuhan boleh mengucapkan syukur kepadamu pada saat ini. Kiranya Tuhan terima persembahan kami. Tuhan tidak melihat besar kecilnya rupiah yang mampu kami persembahkan, tetapi Tuhan senantiasa melihat kedalaman hati kami untuk selalu belajar mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang indah dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya persembahan ini boleh menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini, khususnya di GKJW Jemaat Jajak, dan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daripada gereja kami. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 460. Kita nyanyikan bait yang pertama. Kepadamu
Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber segala berkat, di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan pengampunan, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Roh penolong, Roh hikmat, kiranya tetap menyertai, melindungi, dan memberkati jemaat sekalian di dalam kehidupan setiap hari, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.